بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويسرهم من المعاني الدين وانصرنا ويا خير الناصرين والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, subhana muhyil amwat wa mumitil ahya wa mudabbiril amril akhirati wal ula, hakama wa amta wa agna wa agna wa adhaka wa abka wa amata wa ahya zil manzaril a'la rabbil akhirati wal ula. Allahu akbar wa lillahil hamd. Allahumma nashhadu annaka la syarika lak wa la nidda laka wa la misla laka wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduka wa rasul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kama a'azza bihi wa karrama wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ibadallah, inna yawmakum hadza yawmun 'azim wa 'idun karim uhilla lakum bihi ta'am wa hurrima alaykum bihi siyam. Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah sebagai ungkapan rasa syukur atas berbagai nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Selawat dan iring salam senantiasa tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ungkapan rasa takzim kita kepada beliau. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sahur Ramadan, bulan Ramadan telah meninggalkan kita, di mana di bulan tersebut sadar atau tanpa disadari Allah mempermudah kita untuk menjalankan ketakwaan kepada Allah. Karena tanda-tanda ketakwaan itu sendiri lebih banyak dan lebih mudah dilakukan di bulan Ramadan dibandingkan di luar Ramadan. La'allakum tattaqun, karena puasa itu sendiri membentuk kalian menjadi orang yang bertakwa. Di antaranya di awal-awal surat Al-Baqarah ada 5 tanda ketakwaan yang notabene lebih mudah dilakukan di bulan Ramadan dibandingkan bulan Ramadan. Pertama, allazina yu'minuna bil ghaib, beriman dengan sesuatu yang gaib, beriman kepada Allah. Puasa menandakan kita beriman kepada Allah. Bagaimana tidak? Dari semenjak masuknya waktu subuh hingga masuknya waktu maghrib, kita diharuskan menahan diri, khususnya menahan lapar dan haus. Padahal kita mampu untuk membatalkan puasa di siang hari tanpa diketahui satupun manusia. Namun kita sadar, walaupun manusia tidak mengetahui apa yang kita perbuat, tapi langkah kaki kita kemanapun kita langkahkan, pasti Allah mengetahui apa yang kita perbuat. Allazina yu'minuna bil ghaib. Ini menandakan kita beriman kepada sesuatu yang gaib ketika berpuasa. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, dan mendirikan sholat. Di bulan Ramadan lebih mudah bagi kita untuk menjalankan ibadah sholat dibandingkan di luar Ramadan. Banyak sholat-sholat sunnah yang kita tinggalkan di luar Ramadan justru mudah sekali kita lakukan di bulan Ramadan. Ini menandakan tanda ketakwaan, khususnya melaksanakan sholat lebih mudah dilakukan di bulan Ramadan dibandingkan di luar Ramadan. Dan yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mau menginfakkan harta yang Allah rezekikan. Dan ini menandakan di bulan Ramadan lebih mudah menginfakkan harta, baik yang wajib, zakat fitrah, atau zakat mal, walaupun belum sampai nisab, namun belum sampai haul, segera ditakdirkan zakat tersebut demi mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Belum lagi sedekah sunnah
takjil, dan memberikan sesuatu bentuk sahur dan lain sebagainya. Ini hanya kita dapat di bulan Ramadan dibandingkan di luar Ramadan. Dan yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Beriman kepada Al-Qur'an. Minimal mengaplikasikan keimanan kita dengan Al-Qur'an adalah lebih banyak membaca Al-Qur'an. Dan tidak bisa dipertanyakan lagi di bulan Ramadan ini lebih banyak orang membaca Al-Quran dibandingkan di luar Ramadan. Mungkin di luar Ramadan sebatas saja membaca Al-Quran di dalam sholat. Namun ketika datang bulan Ramadan, kita bisa mendengar dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dilanjutkan. Bukan hanya di dalam sholat, tapi banyak di luar sholat. Ini menandakan tanda keimanan dengan Al-Quran lebih mudah didapati di bulan Ramadan dibandingkan di luar Ramadan. Dan yang terakhir, wa bil akhirati hum yuqinun, dan yakin dengan hari akhirat. Tanda-tanda keyakinan kita dengan akhirat lebih banyak kita bermunajat kepada Allah berkaitan dengan memohon sesuatu yang berhubungan dengan akhirat. Di luar Ramadan mungkin doa-doa yang kita panjatkan lebih cenderung kepada doa berkonotasi dengan dunia. Kita mohon dipanjangkan usia, disehatkan badan, dimudahkan rezeki dan lain sebagainya. Namun ketika datang bulan Ramadan, banyak doa yang dipanjatkan oleh kaum muslimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu keridhaanmu dan dimasukkan ke dalam surga. Dan aku memohon kepadamu akan dijauhkan dari neraka-Mu. Ini lebih banyak tanda-tanda ketakwaan di bulan Ramadan dibandingkan di luar Ramadan, menandakan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah di bulan Ramadan lebih baik dibandingkan selain bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hingga akhirnya pagi hari ini kita sudah berada di hari Idul Fitri. Kalimat ini diambil dari kalimat al-aud yang artinya kembali. Disebut kembali di aud di sini karena hari ini selalu kembali di sepanjang tahun. Aud bersurur di aud atau kembali datang kebahagiaan dengan datangnya hari raya. Dan di hari raya ini di bulan Syawal khususnya Allah permudah kita hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. Bagaimana tidak? Mungkin di luar Ramadan kita merasa angkuh, kita merasa tidak terbiasa, bahkan kita merasa sombong untuk tidak mau minta maaf kepada orang lain ataupun berjabat tangan. Namun di bulan Syawal ini, Masya Allah, Allah permudah kita. Ketika bertemu, kita berjabat tangan. Sedangkan Rasulullah bersabda, dua orang muslim yang bertemu lalu berjabat tangan, tahatan seluruh hubungan akan roboh dosa-dosa keduanya. Demikian pula mudahnya bibir kita mengucapkan ini mohon maaf lahir dan batin. Yang mungkin kita tidak atau mungkin kaku, mungkin tidak terbiasa mengucapkannya di luar Ramadan. Terlebih kepada kedua orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam satu kisah diceritakan di dalam masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada suatu ketika beliau melihat putranya memakai baju yang besar di hari raya, sehingga beliau pun menangis. Lalu sang putra bertanya, "Mari buktikan, apa yang membuatmu menangis?" Lalu Khalifah pun berkata, ayahnya, "Aku menangis karena aku khawatir kau akan sedih ketika kau bermain dengan temanmu di hari raya ini dengan baju yang besar." Lalu putranya pun berkata, Innama yang kasiru quluman a'damahu ridahu wa aqra'umahu wa abahu. Sesungguhnya orang yang seharusnya menangis di hari raya ini adalah Allah yang tidak ridhoi sepak terjang dan pengelaban perilakunya. Dan Allah tidak ridhoi disebabkan karena dia durhaka kepada ibunya dan juga kepada orang tuanya. Hadirin rahimahullah. Betapa hebat sosok seorang ibu, di mana Rasulullah bersabda, "Jannatu tahta aqdamil ummahat." Surga berada di telapak kaki ibu. Dengan makna nuzulul ta'atihinna sababun li dukhulil jannah. Senantiasa taat kepada seorang ibu bisa dijadikan sebab seseorang masuk ke dalam surga.
Wasallam. Beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya mempunyai ibu yang telah lumpuh. Setiap hari saya merawat dia. Saya selalu menggendong dirinya kemanapun dia pergi untuk menunaikan hajatnya. Saya pun tidak bisa tertidur sebelum ibu saya tertidur. Kira-kira apakah saya sudah bisa membalas jasa seorang ibu kepada saya?" Apa kata Rasulullah? "Sedikit pun kau belum membalas jasa ibu." Ini menandakan betapa besar jasa seorang ibu dibandingkan anaknya. Hadirin rahimahullah, sosok seorang ayah pun tak kalah hebatnya. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya mempunyai ayah telah mencuri uang saya." Sang anak melaporkan ayahnya karena mencuri uangnya. "Panggil ayahmu ke sini." Lalu dipanggillah sosok seorang ayah yang ternyata seorang kakek yang memakai tongkat telah tua renta. Ketika berada di hadapan Rasulullah, Rasulullah pun bertanya, "Wahai kakek, apakah benar engkau telah mencuri uang anakku?" Apa kata sang kakek? "Wahai Rasulullah, dengarlah terlebih dahulu. Dulu tempat saya muda, saya sehat, saya mampu mencari uang. Anak saya masih kecil, dia lemah. Seringkali dia mencuri uangku, tapi saya tidak pernah marah kepada dirinya. Ini saat saya sudah tua, tidak mampu memberikan nafkah, tidak mampu mencari harta. Sedangkan anakku telah dewasa, tumbuh kekar, mampu mencari uang. Satu kali aku mencari uangnya, justru dilaporkan kepadaku, ya Rasul." Apa kata sahabat Rasul pada Rasulullah SAW? "Anta wa maluka di abika." Engkau dan harta milik bapakmu. Harta orang tua bukan harta anak. Harta anak bisa termasuk harta orang tua. Ini inti dari ucapan Rasulullah SAW. Hadirin rahimahullah, hablum minan nas telah bagus kita lakukan di bulan Ramadan. Abdi bulan sama. Demikian pula hablum minallah telah bagus kita lakukan di bulan Ramadan. Kita hanya bisa berharap puasa kita Allah tidak jadikan puasa seperti ular. Ular ketika mengganti kulitnya dia berpuasa, berdiam diri. Namun setelah masa pergantian kulitnya selesai, sesosok ular tetaplah ular. Sebelum Ramadan penuh dengan dosa. Ketika datang bulan Ramadan dia bertaubat kepada Allah, memperbanyak ibadah kepada Allah. Namun setelah Ramadan selesai, dia kembali seperti perilaku sebelum datang ke Ramadan, bergelimpangan dengan dosa. Tapi yang kita berharap adalah puasa kita Allah jadikan seperti puasa ular. Ular oleh sebagai orang dianggap binatang yang menjijikan. Namun ketika dia berpuasa menjadi pom-pom, dan setelah masa berpuasanya selesai, dia bilang dia sesuatu yang tidak dapat terbuat. Ini yang kita harapkan. Sebelum Ramadan kita bergelimpangan dosa. Di bulan Ramadan kita mengharap ampunan rahmat dan dimerdekakan dari api neraka. Dan setelah Ramadan berlalu, apa yang biasa kita lakukan di Ramadan tetap kita lakukan seperti biasa. Seakan-akan bulan Ramadan tidak pernah berlalu dari diri kita. Dengan berharap Allah jadikan kita termasuk minal muhsinin, orang yang suka berbuat kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Innahu jawadun karim, malikul barur rahufur rahim, wa innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala سيدنا
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ala rabbi anti man kafar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaqi wal bashar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil ghurrar wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Ya ayyuhan nas ittaqullah wa lazimus salata ala khairi khalqihi alaihi salatu. Amarakumullahu bidzalika irsadan wa ta'liman. Faqala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Firlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma izzal islam wal muslimin wa akhrijil kafarata wal muslimin wa damir a'da'ad-din wa qarillahumma wilayatana biman khafata wa taqwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya